Selamat datang di channel Investor Profit. Di video kali ini saya akan membahas saham produsen kalsium karbit, yaitu saham MDKI atau PT MDQ Utama Tbk. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham. Oke, langsung ke pembahasan. Yang pertama, profil perusahaan. PT MDQ Utama Tbk atau yang berkode saham MDKI merupakan perusahaan yang bergerak di industri kalsium karbida, serta satu-satunya perusahaan produsen kalsium karbit di Indonesia. MDKI didirikan pada 17 Maret 1981 oleh PT Metropolitan Development untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor kalsium karbida. MDKI memulai produksi percobaannya pada tanggal 10 November 1987 dan memulai produksi komersialnya pada 1 Februari 1988. Dalam kurun waktu 2 tahun berikutnya, sebagian besar kebutuhan karbit di Indonesia telah dipenuhi oleh produksi dari MDKI. MDKI melakukan IPO dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 25 September 2017. Harga saham MDKI per video ini dibuat di Rp190 per lembar, alhasil market cap-nya sebesar 480 miliar. Saat ini pendapatan utama MDKI berasal dari penjualan kalsium karbida, serta dari entitas anak yang bergerak di bidang manufaktur pendingin ruangan atau AC. Pada tahun 2023, MDKI menjalankan unit usaha baru, yaitu mortar dan PCC. Kalsium karbida memiliki peran penting dalam berbagai proses industri, terutama untuk menghasilkan gas asetilena. Gas asetilena adalah zat yang dapat terbakar dan menghasilkan panas tinggi, sehingga cocok untuk pemotongan dan pengelasan besi dan baja. Pemanfaatannya pada industri seperti pelayaran, pertambangan, otomotif, dan manufaktur skala kecil. Selain itu, di sektor peleburan besi baja dan pertambangan emas, nikel, tembaga, dan lain-lain, karbida berfungsi sebagai desulfurizing agen selama proses peleburan besi baja, efektif memisahkan kotoran dan logam. Karbida juga digunakan dalam proses pengelasan dan dapat mempercepat proses pematangan buah. Kantor dan pabrik MDKI seluas 14 hektar berlokasi di Krikilan, Dinyorejo, Gresik, Jawa Timur. Kapasitas produksi MDKI tahun 2023 untuk unit usaha kalsium karbida adalah sebesar 53.000 metrik ton, sedangkan unit usaha mortar sebesar 1.800 metrik ton, dan unit usaha PCC sebesar 400 metrik ton. MDKI memperoleh pasokan bahan baku kalsium karbida, yaitu batu kapur, dari beberapa pemasok di daerah Jember, Jawa Timur, dan metallurgical core dari pemasok luar negeri seperti Jepang dan Tiongkok. Sedangkan bahan baku utama dari usaha mortar adalah kapur dari sisa bahan baku kapur yang tidak terpakai dari proses pembuatan karbit dan bahan adiktif dari toko bahan kimia. Produk MDKI telah dipasarkan ke sebagian wilayah Indonesia, yaitu Pulau Jawa dan Sumatera, serta telah diekspor ke luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, India, dan Amerika Serikat. Pada kuartal 3 2023 kemarin, MDKI memenuhi 92,74% kebutuhan kalsium karbit dalam negeri. Pelanggan kalsium karbit MDKI industri skala besar diantaranya adalah pabrik baja, pabrik gas, dan perusahaan tambang, sedangkan pelanggan skala kecil adalah bengkel las. Untuk pangsa pasar mortar adalah proyek-proyek perumahan dan semua yang membutuhkan proses perekatan bata. Selanjutnya mengenai struktur kepemilikan saham. Pemegang saham mayoritas MDKI adalah PT MD Industri Investama dengan kepemilikan 65,10%. Siapa pemegang saham PT MD Industri Investama yang merupakan pengendali MDKI? Dapat dilihat pada layar, PT MD Industri Investama dimiliki oleh Ishak Seka Kusuma 25%, kemudian Sokrisman, PT Dwi Tunggal Permata milik keluarga Subagja, PT Budi Mulya Investama milik keluarga Brasali, PT Ciputra Corpora milik keluarga Ciputra, dan PT Megah Cipta Investama milik Vensar Sofyan, masing-masing memiliki 12,50%. Selanjutnya keluarga Sadikin 12,29%, dan yang terakhir Vincent Seka Pramana 0,21%. Kemudian pemegang saham MDKI secara langsung selain PT MD Industri Investama ada manajemen 6%, PT Indah Cipta Investama, PT Dwi Tunggal Permata, PT Budi Mulya Investama,
PT Ciputra Corpora, dan Sulkrisman masing-masing memiliki 2,60%. 3 orang dengan nama belakang Sadikin selain Bapak Irawan masing-masing 0,60%, dan sisanya 14,10% dimiliki oleh masyarakat atau publik. Saat ini, MDKI memiliki satu entitas anak secara langsung dengan kepemilikan 90%, yaitu PT Industri Tata Udara Air Konco yang bergerak di bidang manufaktur pendingin ruangan atau AC. Selanjutnya kinerja laporan keuangan kuartal 1 2024. Total aset MDKI saat ini sebesar 1,07 triliun, naik 10,6 miliar atau 1% dari kuartal 4 2023. Pos yang mempengaruhi kenaikan aset MDKI mayoritas persediaan sebesar 158 miliar, naik 23,3 miliar atau 17,29%. Selanjutnya ada biaya dibayar di muka dan uang muka pembelian. Dapat dilihat pada layar, pos persediaan meningkat karena terdapat kenaikan pada bahan baku, bahan jadi, dan bahan pembantu. Sedangkan pos biaya dibayar di muka dan uang muka pembelian juga terdapat kenaikan pada asuransi, lain-lain, dan persediaan lancar. Pos terbesar aset MDKI adalah aset tetap sebesar 58,30% dari total aset. Pos ini turun 2,06 miliar atau 0,33% dari kuartal 4 2023, yang semula 628 miliar menjadi 626 miliar. Kemudian pos terbesar kedua adalah kas dan setara kas sebesar 206 miliar atau 19,21% dari total aset. Pos ini turun 15,2 miliar atau 6,89%. Sebelum melihat kenapa kas dan setara kas MDKI yang turun, mari kita lihat histori pertumbuhan aset MDKI. Dapat dilihat pada layar, grafik aset MDKI bisa dikatakan meningkat tiap tahunnya, walaupun terlihat kenaikannya sedikit. Jumlah aset MDKI tahun 2019 sebesar 923 miliar dan sekarang sebesar 1,07 triliun. Jadi, kenaikan 2019 sampai kuartal 1 2024 sebesar 151 miliar atau 16,39%, sedangkan CAGR-nya adalah 3,08%. Selanjutnya, mari kita analisa laporan arus kas MDKI. Kas aktivitas operasi MDKI kuartal 1 2024 ini minus 11,6 miliar. Kenapa kas aktivitas operasi MDKI bisa minus? Dapat dilihat pada layar, pos penerimaan kas dari pelanggan menurun. Walaupun pos pembayaran kepada pemasok juga turun, tapi pos pembayaran kepada direksi dan karyawan meningkat, sehingga membuat kas yang dihasilkan dari operasi minus 12,1 miliar. Walaupun MDKI memperoleh pendapatan bunga dan lain-lain, akan tetapi masih terdapat pembayaran beban keuangan dan beban pajak yang membuat kas aktivitas operasi MDKI menjadi minus 11,6 miliar. Kemudian kas aktivitas investasi MDKI minus 2,8 miliar untuk perolehan aset tetap dan penambahan uang muka pembelian aset tetap. Selanjutnya, kas aktivitas pendanaan MDKI minus 812 juta untuk pembayaran liabilitas sewa dan pembayaran utang bank jangka panjang. Jadi dapat disimpulkan nih, kas dan setara kas MDKI yang menurun mayoritas disebabkan oleh kas aktivitas operasi yang minus. Walaupun terdapat beberapa pengeluaran yang bagus, seperti untuk pembelian atau penambahan aset tetap, serta membayar utang atau kewajibannya. Kemudian liabilitas MDKI. Total liabilitas MDKI saat ini sebesar 101 miliar, naik 1,54 miliar atau 1,55% dari kuartal 4 2023. Naiknya liabilitas MDKI mayoritas dikarenakan naiknya pos utang pajak dan beban masih harus dibayar, seperti gas, listrik, gaji, dan lain-lain. Hal bagusnya adalah seluruh liabilitas MDKI ini yang sebesar 101 miliar sebenarnya bisa dilunasi dengan kas dan setara kas MDKI saat ini yang sebesar 206 miliar. Sementara itu, kuitas MDKI saat ini sebesar 958 miliar, naik 8,91 miliar atau 0,94% dari kuartal 4 2023. Ekuitas yang naik dikarenakan meningkatnya saldo laba yang belum dicadangkan. Kemudian mari kita lihat histori pertumbuhan ekuitas MDKI. Dapat dilihat pada layar, grafik ekuitas MDKI bisa dikatakan meningkat tiap tahunnya. Walaupun kenaikannya terlihat sedikit seperti asetnya. Jumlah ekuitas MDKI tahun 2019 sebesar 821 miliar dan sekarang sebesar 958 miliar.
Terjadi kenaikan 2019 sampai kuartal 1 2024 sebesar 137 miliar atau 16,69%, sedangkan cairnya adalah 3,14%. Selanjutnya penjualan dan laba MDKI. Penjualan neto MDKI kuartal 1 2024 ini sebesar 85 miliar, turun 21,8 miliar atau 20,43% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan laba MDKI sebesar 8,85 miliar, turun 4,3 miliar atau 32,92%. Kenapa penjualan dan laba MDKI turun? Untuk penjualan yang turun akan saya bahas pada slide selanjutnya, bagian detail penjualan. Sekarang mari kita lihat kenapa laba MDKI turun. Dapat dilihat pada layar, hal yang menyebabkan laba turun tentu mayoritas dikarenakan penjualan MDKI yang turun, dan beberapa beban lain juga ikut turun. Akan tetapi, terdapat peningkatan pada beban umum dan beban administrasi, serta beban lain-lain. Kemudian mari kita lihat detail penjualan MDKI dari mana saja, serta kenapa penjualan turun. Pada catatan kaki nomor 28 mengenai penjualan neto, terdapat dua segmen geografis, yaitu lokal dan ekspor, dan segmen penjualan berdasarkan jenis produknya. Kita akan bahas dari segmen geografisnya dulu. Yang pertama, penjualan lokal atau dalam negeri sebesar 84,3 miliar atau 99,19% dari total penjualan kuartal 1 2024. Penjualan tersebut turun 18,8 miliar atau 18,25% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kedua, penjualan ekspor sebesar 690 juta atau 0,81% dari total penjualan. Penjualan tersebut turun 2,99 miliar atau 81,30%. Penjualan ekspor MDKI tersebut semua berasal dari negara India. Kemudian seluruh penjualan MDKI pada kuartal 1 2024 ini berasal dari pihak ketiga. Berikut detail penjualan berdasarkan jenis produknya. Pertama, penjualan dari kalsium karbit sebesar 67,7 miliar atau 79,64% dari total penjualan kuartal 1 2024. Penjualan tersebut turun 24,4 miliar atau 26,49% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kedua, penjualan dari air conditioner dan jasa sebesar 16,8 miliar atau 19,81% dari total penjualan. Penjualan tersebut naik 2,7 miliar atau 19,09%. Ketiga, penjualan dari mortar sebesar 468 juta atau 0,55% dari total penjualan. Penjualan tersebut naik 90 juta atau 23,81%. Jadi dapat disimpulkan nih, penjualan MDKI pada kuartal 1 2024 ini dari segmen geografisnya mayoritas diperoleh dari dalam negeri sebesar 84,3 miliar atau 99,19% dari total penjualan. Sedangkan berdasarkan jenis produknya, mayoritas diperoleh dari penjualan produk kalsium karbit sebesar 67,7 miliar atau 79,64% dari total penjualan. Untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, kenapa penjualan MDKI turun? Dikarenakan penjualan produk kalsium karbit yang turun 24,4 miliar atau 26,49%. Selanjutnya pergerakan harga saham dan dividen MDKI. Pergerakan harga saham MDKI 1 tahun terakhir bisa dikatakan menurun jika dilihat mulai dari akhir Juli 2023. Yang semula di sekitar harga 206, sekarang harganya di 190 alias sudah turun 7,77%. Bahkan sempat turun lebih dari 10% di bawah harga 185 pada awal Juli 2024 kemarin. Saham MDKI juga sempat naik lebih dari 6% di harga 220-an pada awal Agustus 2023. Sedangkan pergerakan harga saham MDKI 5 tahun terakhir juga bisa dikatakan menurun jika dilihat mulai dari akhir Juli 2019. Yang semula di sekitar harga 208, sekarang harganya di 190 alias sudah turun 8,65%. Bahkan sempat turun lebih dari 42% di bawah harga 120 pada Mei 2020 waktu Covid. Saham MDKI juga sempat naik lebih dari 58% di harga 330-an pada Desember 2020. Dalam 6 tahun terakhir, MDKI rutin memberikan dividen 1 kali setiap tahun.
Dan dalam 3 tahun terakhir, di tahun buku 2021 dan 2022, MDKI memberikan dividen dengan dividen payout ratio sekitar 66%. Untuk setahun terakhir di tahun buku 2023, dividen payout ratio MDKI sekitar 63%. Sedangkan untuk jadwal pembagian dividennya di sekitar bulan Juni atau Juli. MDKI baru memberikan dividen untuk tahun buku 2023 sebesar Rp12 per lembar. Jika kita hitung dengan harga saham saat ini di Rp190, maka dividen yield MDKI sebesar 6,32%. Lumayan bukan? Kemudian mengenai valuasi dari PER dan PBV. Video ini dibuat pada tanggal 30 Juli 2024. Harga saham MDKI Rp190 per lembar. Jadi, PER MDKI sekarang di 11,06 kali, lebih rendah 2,1 kali dibandingkan PER rata-rata 5 tahun terakhir, yakni di 13,16 kali. PER MDKI sempat turun di bawah 10 kali di akhir tahun 2023 dan awal 2024. Dikarenakan saat itu, laba atau EPS MDKI 2023 tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk PER sekarang, walaupun naik sedikit dari beberapa bulan lalu, tapi masih di bawah PER rata-ratanya. PER yang sedikit naik dikarenakan laba atau EPS MDKI yang turun di kuartal 1 2024 ini, ditambah harga saham yang turun sedikit sehingga membuat PER tidak naik banyak. Sedangkan PBV MDKI sekarang di 0,5 kali, lebih rendah 0,1 kali dibandingkan PBV rata-rata 5 tahun terakhir, yakni di 0,6 kali. PBV MDKI yang terus turun di bawah rata-ratanya dikarenakan ekuitas MDKI yang terus bertumbuh, walaupun sedikit demi sedikit. Ditambah harga saham MDKI juga bisa dikatakan menurun. Oke, bagaimana menurut kalian mengenai saham MDKI ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin sekian dan terima kasih telah mengikuti pembahasan singkat saham MDKI. Semoga menambah insight atau wawasan baru mengenai saham ini. Bila kalian ingin diskusi atau request saham yang ingin dibahas, silahkan ketik saja di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di pembahasan saham berikutnya.